Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terhormat Bapak Dwi Fadrianto Suyatno, Eskom MKOM selaku dosen mata kuliah testing dan implementasi sistem informasi. Kami dari kelompok 7 di sini akan mempresentasikan cara instalasi dan implementasi lewat testing menggunakan aplikasi open source yaitu Gmeter. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Devianti Cantika Fitri dengan NIM terakhir 019, kemudian Siti Nur Azizah dengan NIM terakhir 073, dan saya sendiri Siti Mahmuda Putriana dengan NIM terakhir 077. Baik, di sini saya akan menjelaskan cara instalasi Gmeter untuk pengujian load testing. Pertama, kita harus masuk ke website gmeter.apache.org untuk mendownload file dari Gmeternya. Sampai di sini kita klik download release. Kemudian cari file yaitu Apache Gmeter ini dengan ekstensi zip. Kita klik untuk mendownloadnya. Kita tunggu sampai file benar-benar terdownload. Jika sudah di-download, kita masuk ke file download kita. Ini. Kemudian kita ekstrak folder yang ada di dalamnya. Kebetulan saya sudah mengekstraknya. Selanjutnya, kita masuk ke folder bin, kemudian cari file Gmeter dengan tipe Windows Batch File. Jika sudah muncul seperti ini, maka aplikasi Gmeter bisa digunakan untuk melakukan load testing. Mungkin cukup itu saja untuk instalasi Gmeter. Selanjutnya, untuk implementasi load testing akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara pengujian atau urutan load testing untuk aplikasi sistem pendukung keputusan dalam mustahik yang telah kami buat. Pada aplikasi Gmeter, ini kita perlu melakukan pembuatan file GMX, yaitu pada bagian test plan ini, seperti yang terlihat pada layar, kita menamai test plan dengan test plan SPK calon mustahik. Lalu selanjutnya, untuk pengujiannya, kita lanjutkan dengan melakukan klik kanan pada test plan, lalu kita add, lalu tricks, bagian tricks, lalu pilih tricks group. Nah, pada treat group ini telah kami buat yang pertama yaitu bagian home, di mana kita menamai treat group dengan fitur-fitur yang telah kami buat pada bagian pertama yaitu home. Lalu selanjutnya pada number of treats atau users, yaitu untuk jumlah user yang menggunakan atau mengakses aplikasi ini. Kita buat dengan 1, lalu pada run up period atau seconds, yaitu waktu yang dibutuhkan untuk mengaksesan fitur home ini. Lalu pada loop count, yaitu jumlah perulangan atau banyaknya user mengakses fitur home ini. Lalu selanjutnya kita lanjutkan dengan klik kanan pada home, klik kanan lalu add, kita pilih sampler, lalu pilih HTTP request untuk memasukkan atau IP. Lalu kita isi pada protokol yaitu HTTP, lalu server name atau IP. Server name ini kita dapat dari servernya phpMyAdmin, lalu pada port number yaitu juga sama dari phpMyAdmin. Lalu untuk HTTP request ini harus disesuaikan dengan fitur yang kita gunakan, yang kita sedang uji. Dimana untuk fitur home ini kita dapatkan dengan spk index.php. Kita bisa lihat dari hasil jalannya program dari menggunakan SAM bisa diperlihatkan. Nah, seperti yang terlihat pada layar. Lalu seperti yang terlihat pada layar di atas ada 127.0.0.1 itu yang kita gunakan sebagai IP yang kita cantumkan di aplikasi sebelumnya. Lalu untuk port number yaitu 8080. Lalu untuk path-nya kita gunakan untuk yang fitur home yaitu spk index.php. Lalu untuk pengujian selanjutnya, fitur-fitur selanjutnya kita sesuaikan. Lalu kembali lagi pada aplikasi atau software Gmeter sebelumnya. Setelah kita menentukan path yang sesuai dengan fitur yang sedang kita uji coba, kita melanjutkan dengan klik kanan pada HTTP request, bagian add, kita pilih listener, dan pilih yang view results in tabel. Nah, pada view results ini artinya kita melihat hasil pengujian pada sebuah tabel. Seperti yang terlihat pada layar. Lalu pada view result ini kita perlu Ctrl Shift terlebih dahulu untuk menyimpan. Lalu kita start untuk melihat hasil pengujiannya dengan klik segitiga di atas warna hijau, maka akan muncul hasil dari hasil pengujian load testing, di mana pada status terlihat bahwa status berwarna hijau dan bercentang. Ini artinya pengujian load testing berhasil dilakukan. Nah, apabila load testing tidak berhasil dilakukan, yaitu bila statusnya itu akan menjadi warna merah dan bersimbolkan silang. Mungkin itu saja dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Devianti Cantika Fitri. Baik, terima kasih. Saya di sini akan melanjutkan untuk fitur kriteria. Untuk kriteria sendiri, kami sudah membuat HTTP request dan view result-nya. Untuk HTTP request, di sini hanya mengganti path-nya saja. Untuk semuanya sama seperti awal tadi, disesuaikan dengan direktori yang akan diuji. Lalu untuk melihat hasilnya, kita klik view result. Di sini sudah tampil hasil pengujian dari fitur kriteria yang bertandakan bahwa pengujian berhasil dilakukan. Lalu untuk edit kriteria, di sini untuk HTTP request-nya,
Untuk petnya yaitu SPK edit kriteria disesuaikan dengan direktori yang sudah dijalankan di aplikasi SAM. Lalu untuk hasilnya kita klik view result in tabel. Di sini juga pengujian berhasil dilakukan. Lalu untuk fitur selanjutnya yaitu alternatif. Untuk HTTP request-nya petnya adalah SPK alternatif.php. Langsung saja kita ke view result. Di sini untuk statusnya juga pengujian berhasil dilakukan. Lalu ke tambah data alternatif. Untuk HTTP request-nya yaitu petnya adalah SPK alternatif.php. Lalu untuk view result di sini juga pengujian berhasil dilakukan. Lalu selanjutnya edit alternatif. Untuk HTTP request-nya yaitu petnya adalah SPK edit alternatif.php. Lalu view result in tabelnya di sini pengujian untuk edit alternatif berhasil dilakukan. Selanjutnya untuk fitur analisa. Di sini petnya adalah SPK analisa.php. Lalu untuk view result in tabelnya, di sini juga pengujian terhadap analisa berhasil dilakukan. Lalu ke perhitungan. Untuk perhitungan HTTP request-nya adalah SPK perhitungan.php. Lalu untuk view result in tabelnya, di sini untuk fitur perhitungan juga pengujiannya berhasil dilakukan. Sekian dari kelompok kami yaitu kelompok 7 untuk instalasi dan testing load untuk SPK penentuan calon mustahik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.